Polisi didesak percepat pemeriksaan kasus ijazah palsu Jokowi dan berharap segera tetapkan tersangka. Sementara hakim tolak gugatan intervensi. Waduh, ada apa ini? Bukannya pihak yang kono minta gelar perkara ulang agar semuanya jelas, kok tiba-tiba terburu-buru? Diajukan oleh pemohon intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memberitakan kepada para pihak inkasu penggugat dan para penggugat satu sampai dengan tempat 8 akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan berkaitan dengan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Saya juga mau menanyakan yang mana yang mau dijalankan ini, apakah keseluruhan diambil kesaksiannya kemudian disatukan, dan ini nggak boleh lambat. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya, kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Bapak pernah melihat sendiri ijazah SMP Bapak Jokowi? Belum pernah. Belum. Jujur bapaknya, jujur belum. Ya, terima kasih. Sebut satu SMP ya. Berarti tidak pernah melihat. Terus kemudian, saudara di sana melihat penyidik bertanya gitu, berhadapan sama penyidik? Iya. Penyidik sudah menyiapkan, kemudian tinggal tanya atau dia ngetik? Oh, sudah ada daftarnya. Jadi sudah ada, Anda tinggal jawab aja gitu ya? Insya Allah. Kemudian Anda aja ngelihat belum pernah, kok tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa sebenarnya. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat. Hari ini kita pemeriksaan kedua kali. Yang tadinya ini ada penarikan ya. Jadi yang di Jakarta Selatan itu dikembalikan ke Polda Metro dan itu gabungan jadinya. Jadi mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa, kami belum dapat konfirmasi hari ini, makanya saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro bahwa ini ditarik untuk apa. Itu yang pertama, karena di sana progresnya di selatan itu cukup bagus, tapi ini ditarik dan disampaikan ada penggabungan seluruh laporan yang ada di Jakarta, yaitu khusus pasal 160 itu ya. Cuman kami kan mengaitkan 282 ayat 2, terus kemudian untuk laporan kami khususnya itu kami sampaikan untuk ditambahkan poin pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang data pribadi. PN Sleman tolak intervensi kasus ijazah Jokowi, langkah mediasi jadi penentu. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agenda sidang kali ini yaitu mendengar putusan sela dari majelis hakim terkait dengan permohonan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga atas nama Muhammad Taufik. Adapun pihak penggugat yakni Komardin diserta pihak tergugat yang diwakili oleh masing-masing kuasa hukum hadir langsung dalam persidangan di PN Sleman pada hari Selasa. Sementara pihak ketiga selaku intervensi diwakili oleh kuasa hukum. Diketahui sidang perdana perkara dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi
yang diajukan oleh penggugat Komarudin di Pengadilan Negeri Sleman seharusnya memasuki tahap mediasi. Namun proses tersebut urung dilaksanakan sebab majelis hakim masih menunggu putusan terkait permohonan intervensi. Muhammad Taufik diketahui tergabung dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha gak punya malu di Pengadilan Negeri Kota Surakarta beberapa waktu lalu. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Cahyono, Majelis Hakim pun menyebut telah membaca, mencermati dan mendengar tanggapan dari kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat pada sidang sebelumnya. Hasilnya Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan intervensi tersebut tidak disertai dengan ulasan dan bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hubungan hukum dan kepentingan hukum nyata antara perkara di PN Sleman dengan perkara serupa yang sedang berlangsung di PN Surakarta.